Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Wa antum Ustaz, kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Apa ini? Mumtaz. Ya. Eh, ya. Ini sudah mau persiapan untuk mudik. Iya Ustaz. Doanya. Untuk mudik, tapi meskipun mudik tetap membawa tugas. Mudik dengan membawa rencana kan lebih asik. Berarti mudik tanpa ada rencana. Ya, insya Allah lebih asik. Baik, ini hari ini mungkin jam 9 seperti 9 sudah saya akhiri nanti. Karena saya harus uji skripsi. Nah, Ustaz. Ya, uji skripsi. Ada ujian skripsi yang di kampus secara offline. Semoga bisa selesai sebelum jam 9. Tentunya ujian jam 9. Ya, baik. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah ta'ala alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadha sabah nahnu nastamir mana wasilu ala ta'limina muhadaratina di mawad ta'limil lughatil arabiyyah. Kama qad qararna hasba barnamijina bil usbu'il madi. Wa fi hadhil mawad, ya, ini dalam konteks ini, dalam materi ini memang perlu ada tidak berat tapi harus konsisten ya. Jadi untuk mengerjakan materi ini sebenarnya tidak perlu berat, tetapi perlu konsistensi untuk kesabaran dan kegigihan dalam untuk selalu untuk melihat perkembangan dari masing-masing. Sesungguhnya ini bukan yang berat, tetapi perlu konsisten, perlu kesabaran untuk menyelesaikan itu, baik dalam sisi materinya maupun koneksinya. Baik, semoga semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Baik, marilah sebelum kita mulai, bagaimana program kita hari ini, yaitu presentasi. Ini yang presentasi yang sudah 72% atau yang masih awal? Presentasi yang 75%. Ya? Sekarang insya Allah 2%. Iya, 75 sampai 80 ya. Baik, ya. Sebelum kita masuk presentasi, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah ya, atau umul kitab. Semoga dengan bacaan umul kitab, semoga nas'alullaha ayyusahilana wa badal musallina wa yasurruna fi hadal amr. Ila hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa, syukran wa mubasharatan ila barnamij au ila taqdimil khutbah ya, taqdimil khutbah min nahiyatil majmu'at, maka khamsa majmu'at, tis'a majmu'at, rubama hadal yaum nisfahu rubama.
ما في هذا اليوم فإن شاء الله ستقدم من فرقتان فقط يا أستاذ لأن حصلت على 75%. أيوة. والذي حصلت إلى 75% مجموعتين فقط. نعم كذلك لأننا أيوة. لأننا قد قسمنا إلى وقتين أو أسبوعين. الأسبوع الأول هناك فرقتان والأسبوع التالي هناك الفرقة الأخرى لتقديم المقالة كذلك أستاذ. هذا الفصل كم فرقة؟ كم فرقة في هذا الفصل؟ إن شاء الله 9 فرق إن شاء الله 9 أو 8 فرق. 8 8 فرق. 8 فرق. وعندنا محاضرتين di mana على قسمين هذا الأسبوع والأسبوع المقبل. إذا لو كان هناك 8 فرق كم؟ إذا نحن نقسم إلى قسمين 4 ya. 4. لو كان هذا هذه المحاضرة مجموعتين والباقي 6 مجموعات وهذا أكثر من هذا اليوم. Terlalu banyak. Saya kira hari ini kalau bisa 4 lah kalau bisa. Ya, kita lihat aja nanti. Ya, langsung aja kalau begitu. Saya persilahkan nanti begini teknisnya ya. Bagaimana tes yang baik? Nanti untuk teknis yang baik, mungkin ada usulan teknis yang baik bagaimana? Nanti ada presentasi yang jelas, presentasi dari kelompok itu sendiri. Kemudian apakah ada mungkin teknis yang baik? Kalau seperti biasanya Ustadz dimulai dari moderator, lalu kemudian sesi selanjutnya presentasi, lalu selanjutnya mungkin ada masukan atau kritikan dari teman-teman, lalu sesi terakhir tanya jawab Ustadz. Kemudian yang paling terakhir masukan dari Ustadz. Begitu. Begitu ya. Kita sepakat semacam itu. Tapi ini dengan mempertimbangkan waktu harus selesai sebelum 2 minggu ini ya, supaya nanti kasihan ya kalau yang kelompok belakangan nanti kasihan. Atau minggu depan itu bisa maraton agak banyak dengan waktu yang sangat simpel. Ya baik, kita lihat aja perjalanannya seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk kelompok. Dimulai dari kelompok mana ini? Dimulai dari kelompok 1 dulu secara urutan atau yang sudah siap aja? kelompok 1 ya Ustaz. Al-firqatul ula. Masya Allah, asbarin. Ayo, isbir ya asbarin. Ada asbarin. Hatta hunaka taraktul baba hatta kallamatni walamma kallamatni. Qultu laha ayasma'ila ayasma'ila sabri wa qalat li ayasma'ila sabran jamila wa hadha asbari. Hadha Itu wa Ustaz, asbari. syair atau apa itu Ustaz tadi? Syair. Oh, syair, Masya Allah. Ya. Anta min syu'ara al-mu'minin, Masya Allah. Ini supaya kelihatan penyair meskipun cuma bisa 1 aja. Ya. Itu taraktul baba hatta kallamatni walamma kallamatni. Ya, kallamatni. Ada 3 kalama ya. Taraktul baba hatta kallamatni walamma kallamatni. Ada 3 kalimat yang tulis itu. Wa qultu laha ayasma'ila sabron. Wa qalat li ayasma'ila sabron jamila. Wa qala asbarin sabron innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin Ustaz. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin.
Wa qala azbari innallaha ma'as sabirin. Isbir. Naam. Ufaddilu al-fursah li majmu'ah al-ula. Ya. Saya persilahkan untuk sekarang al-majmu'ah ula taqdimil maqalah wa ba'dahu kama ittirah min ukhtina hunaka al-mudakhalat wal islahat min nahiyatil mustarikin aw tasawul baina al-mulki al-qail wa al-mustarikin. Naam. Alaihi tafaddal mashkur. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah amma ba'd. Alhamdulillah fi hadha as-sabah al-mubarak fi hadhihi al-fursa an-nafisa wa fi hadhihi al-fursa ath-thamina nahnu jami'an nastati' an naltaqiya abra rabit Zoom fi sihatin wa afiyah wa kulluha min ni'amillah ta'ala. ثم نحن أنا بنفسي كواسطة أو رئيسة الجلسة في هذا الصباح في مادة إعداد مواد الدراسية. سنفتح أولا مناقشتنا في هذا الصباح بقراءة البسملة جماعة راجيا من ثوابا جرت هذه المناقشة كما يرام. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الفرصة السعيدة تتكون من الفرقتين. الفرقة الأولى تتكون من الأخ همة العظيمة والأخ تيتي مليانتي، والفرقة الثانية التي ستلقيها أختنا المحبوبة وهي أختي بيلا نوفيانا. وخطوات المناقشة في هذا الصباح: الأول هو تقديم المناقشة، وثم الجلسة الثانية وهي المداخلات والتعليقات من أعضاء المناقشة، ثم الجلسة التالية وهي التساؤل والإجابة من أعضاء وكذلك من المناقشات، وثم يليه المداخلات والتعليقات والاقتراحات من أستاذنا الكرام. مباشرة فقط لاختصار الوقت سأفوض أمري إلى الفرقة الأولى لتقديم بحثهما في وقت معين التي قد فوضتها إليهما، والوقت إياهما مشكورا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil analisis buku kami, yaitu buku pembelajaran bahasa Arab kelas 12 KMA 183 tahun 2019 terbitan Kemenak 2020. Mohon izin untuk share screen. Ya, jadi buku yang akan kami analisis itu buku bahasa Arab kelas 12 KMA nomor 183 tahun 2019. Oke. Sudah kelihatan kan ya? Sudah, Mbak. Kelas. Oh ya, baik. Sini latar belakang dari artikel kami yaitu bahwa kehadiran buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, nah yang sejatinya itu dapat memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah, justru
banyak yang kurang memenuhi harapan seperti itu. Nah, mengingat kedudukan buku ajar tersebut yang diterbitkan oleh Kemenak Agama sangat signifikan, bahkan terkadang menjadi barometer untuk buku-buku pelajaran, untuk buku yang lain, untuk buku terbitan-terbitan yang lain. Nah, oleh karena itu, buku pelajaran yang diterbitkan oleh Kemenak perlu adanya jaminan mutu, sehingga baik untuk guru maupun masyarakat dapat dengan penuh keyakinan untuk menerapkan buku itu dengan baik. Maka dari itu, kami akan meneliti atau menganalisis buku tersebut untuk mengetahui apakah buku tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar atau belum. Itu. Metode penelitian yang kami pakai di sini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif, tidak berbentuk angka, dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Nah, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primernya yaitu buku kelas 12 itu sendiri, KMA 183 tahun 2019, terbitan Kemenak 2020. Nah, sedangkan sumber sekundernya yang digunakan peneliti untuk menganalisis buku yaitu adalah buku-buku dan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini, seperti buku pembelajaran bahasa Arab, pendekatan, metode, strategi, materi, dan media, karya M. Abdul Hamid, kemudian juga jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Baiklah, yang pertama, analisis buku ajar bahasa Arab. Yang pertama yang kami analisis yaitu identitas buku. Yang kedua, latar belakang penyusunan buku. Yang ketiga, tujuan penyusunan buku. Dan yang keempat, format penyusunan buku. Ini merupakan analisis yang umum seperti itu ya. Baiklah, yang pertama, identitas buku. Nah, identitas buku dalam buku ini, nah, sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa buku ini, buku Bahasa Arab KMA 183 tahun 2019, dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan KMA tersebut tentang kurikulum PAI dan tentang kurikulum Bahasa Arab pada madrasah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kemenak dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Nah, buku ini juga merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutaakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. Nah, buku yang terbitan tahun 2020 ini hanya terdiri dari satu bagian buku saja untuk masing-masing jilid. Yaitu buku guru dan siswa itu menjadi satu buku. Beda dengan buku yang pendekatan saintifik kemarin yang sebelum ini, bahwa ada dua buku, yaitu buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Nah, namun pada buku ini hanya tersedia satu buku saja per jilidnya. Nah, cover dalam buku ini yaitu ini bisa dilihat, covernya adalah seperti ini. Dan buku ini, keseluruhan dari buku ini terdiri dari 90 halaman. Buku ini juga sudah terdaftar dalam International Standard Book Number, baik semua jilid maupun masing-masing jilid. Nah, buku ini ditulis oleh Alfiyat
Saudari Alfiatus Syarofah dan Muhammad Yasin Fathul Bari. Nah, kemudian yang menjadi editor yaitu Ahmad Mubalik. Sementara penerbitannya yaitu Direktorat Madrasah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak, yaitu di Jakarta. Nah, yang kedua adalah latar belakang penyusunan buku. Nah, latar belakang penulisan buku ini juga sudah dijelaskan di dalam buku tersebut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yaitu beliau Muhammad Ali Ramdhani. Dalam pengantarnya, beliau mengatakan sebagai berikut. Nah, seiring dengan terbitnya KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah, maka Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan buku teks pelajaran tersebut, yaitu buku teks pelajaran PAI dan bahasa Arab. Nah, kemudian pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah latar belakang yang ditulis di dalam buku tersebut. Nah, dengan demikian, buku ini adalah buku baru yang disesuaikan dengan KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Yang ketiga yaitu tujuan penyusunan buku. Nah, di dalam buku ini kami tidak menemukan secara spesifik tujuan yang tertulis. Nah, akan tetapi setelah ditelaah kembali, dalam kata pengantar yang tadi sudah sedikit disinggung mengapa buku ini ditulis atau tujuan dari buku penyusunan buku ini, yaitu pengembangan buku ini diarahkan untuk mengapa tujuan dari buku ini yaitu mengacu kepada konsep KMA 183 nomor 2019 yang bukan hanya menekankan pada sisi kognitif, tapi juga harus dapat membentuk sikap spiritual, sikap sosial siswa, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana terangkum dalam kompetensi inti. Juga materi pelajaran disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21. Yang keempat adalah format penyusunan buku. Format penyusunan buku di sini, yang pertama adalah cover buku, selanjutnya adalah halaman yang berisi nama penulis, editor, hak cipta buku, dan lain-lain. Nah, halaman selanjutnya yaitu berisi kata pengantar, dan halaman selanjutnya berisi pedoman transliterasi Arab Indonesia. Kemudian daftar isi, dan selanjutnya berisi materi dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian setelah materi bab 1 sampai bab 3, ada latihan tengah semester. Baru dilanjut dari bab 3, dari bab 4 dan bab 5. Jadi buku ini terdiri dari 5 bab.
semester ganjil adalah bab 1 sampai bab 3 dan semester genap bab 4 dan bab 5. Dalam buku ini juga terdapat materi untuk pembelajaran Maharo Istima, juga dilengkapi dengan daftar kosakata yang dibagi pada setiap bab. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi di buku ini juga penyusunan di buku ini juga sudah ada materi istima di belakangnya untuk pedoman pembelajaran guru seperti itu. Dan juga daftar kosakata pada setiap babnya. Dan komponennya yaitu yang pertama, komponen dalam buku ini yang pertama yaitu. Halo, maaf. Ini kok nggak berubah sama sekali layarnya ya? Yang dipresentasikan ini apa ini? Ya Ustadz. Mungkin saya bisa tampilkan artikelnya saja ya Ustadz. Insya Allah. Iya. Iya. Iya, artikelnya. Kan bisa untuk pendukung ya. Fokusnya kan pada artikel. Oke. Mana nih? Mungkin Mas Afik bisa share screen biar lebih enak gitu ya. Yang lebih ahli. Sebentar ya. Nah, ini. Bagaimana tadi? Format penyusunan buku. Ya, semacam ini. Bagus ya. Lebih fokus pada artikelnya aja dibanding pada data yang menjadi fokus dari analisa. Ini ya. Sudah kelihatan, Ge? Sudah, Mbak. Iya. Format penyusunan. Nah, ini format penyusunan buku yaitu, nah ini ya tadi ya. Jadi format penyusunan buku dalam buku ini meliputi 5 bab. Nanti juga akan dijelaskan bab apa saja yang ada di dalam buku ini. Namun komponennya dalam setiap bab yaitu agak berbeda ya dari buku yang pendekatan saintifik kemarin. Jadi yaitu yang pertama di buku ini yaitu Maharo Istima. Yang kedua dilanjut dengan Qiraah, kemudian Qawaid. Setelah Qawaid yaitu Kitabah, dan Maharo yang terakhir yaitu Maharo Kalam. Nah, dalam buku ini di akhir bab dalam buku ini juga ada khulasoh tentang yang kami lihat di sini yaitu khulasoh tentang qawaidnya gitu. Qawaid dan juga teks deskripsi yang akan dibuat oleh siswa. Selanjutnya yaitu kesesuaian buku dengan konsep KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, kami untuk menganalisis kesesuaian buku ajar ini, kami juga menerapkan teori penyusunan buku pelajaran bahasa Arab yang dikemukakan oleh M. Abdul Hamid dalam buku beliau yaitu Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan Metode, Strategi, Materi, dan Media. Nah, selain itu, analisis di sini juga dikomparasikan dengan konten muatan kurikulum sebagai landasan formal kurikulum pemerintah yang mengacu pada KMA 183 tahun 2019. Nah, mungkin untuk lebih detailnya,
KMA 183 tahun 2019 bisa jenengan lihat atau download di Google ya, atau saya kirim di grup saja. Nah, di situ sudah ada KMA 183, sudah saya kirim di grup. Nah, adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar bahasa Arab menurut beliau yaitu ada 7. Yang pertama adalah isi buku. Nah, ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam melihat kelayakan isi pada buku pelajaran. Yaitu yang pertama, kesesuaian materi dengan KI dan KD pada kurikulum. Yang kedua, keakuratan materi. Dan yang ketiga, materi pendukung pelajaran. Nah, ketiga indikator ini akan peneliti uraikan dalam sub pembahasan tersendiri di bawah ini. Namun demikian dengan spesifik telah dicantumkan dalam judul buku ini. Dan dijelaskan pula dalam kata pengantarnya bahwa buku ini mengacu pada konsep dasar kurikulum KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, statement itu kemudian dibuktikan dengan daftar isi tema-tema yang akan dimuat dalam buku tersebut. Bahwa buku tersebut memang mengacu pada KMA 183 tahun 2019. Nanti akan ditampilkan KIKD-nya dan keselarasan tema dalam buku ini. Yang kedua, ketepatan cakupan. Nah, dari sini adapun tema-tema yang dijabarkan dalam buku bahasa Arab yang dimaksud tergambar dalam daftar isi yang tercantum di dalam buku bahasa Arab kelas 12 KMA 183 terbitan 2020. Yang pertama yaitu, saya zoom dulu biar kelihatan. Nah, ini yang pertama, belum kelihatan ya. Ini yang pertama dari Darsul Awal yaitu Ar-Riyadhah. Yang kedua ada bab kedua ada Asyabab. Yang ketiga adalah Syair Arabi. Yang keempat yaitu Hadharah Islamiyah. Yang kelima adalah Ad-Dirasah fil Jami'ah. Nah, yang kami analisis, yang kami temukan bahwa tema-tema tersebut sudah sesuai dengan KD yang tercantum di KMA 183 tahun 2019. Yaitu ini ada KD-nya. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat ya, bahwa di sini bentar. Bentar ya. Jalan teknis. Waduh. Mohon maaf, di sini kami keliru dalam memasukkan KD. Gambarnya saja yang keliru. Mungkin bisa dilihat ya di buku KMA yang sudah kami kirim di grup. Ada di halaman, bentar. Mohon maaf atas kesalahannya.
Bisa dilihat dalam halaman 407. Bisa dilihat di halaman 407, 400, 406, 407, dan 408 bahwa di situ ada tema kompetensi dasar yang berisi tema-tema yang harus tercantum di buku Bahasa Arab kelas 12, semester ganjil maupun semester genap. Di halaman 406, 407, dan 408. Nah, yang kami analisis di sini dalam buku ini sudah sesuai tema-temanya. Baiklah, selanjutnya ketercernaan materi. Nah, ketercernaan materi di sini artinya kemudahan materi untuk dicerna dan difahami oleh pengguna, baik guru maupun siswa. Nah, dalam hal ini setidaknya terdapat 6 poin yang harus terdapat dalam buku bahasa Arab, sehingga konsep ketercernaan ini dapat terpenuhi. Yang pertama adalah pemaparan yang logis. Nah, bahan ajar dipaparkan secara logis. Misalnya, dimulai dari yang umum ke yang khusus, atau sebaliknya, atau deduktif atau induktif. Nah, dari yang mudah ke yang sulit, atau dari ke yang inti ke yang pendukung. Nah, dalam buku pelajaran kelas 12 ini yang kami teliti, di sini sudah dipaparkan dengan pemaparan yang logis, yaitu materi yang mudah ke yang sukar. Nah, kami contohkan di sini dalam submateri Maharoh Istima, bab 1, yaitu Ar-Riyadhah. Nah, di buku Ar-Riyadhah, di bab Ar-Riyadhah ini, terdapat yang pertama adalah terdapat perintah untuk siswa melihat gambar yang sudah ada di buku dan mendengarkan mufrodat apa yang diucapkan oleh guru. Nah, kemudian siswa tersebut menulis mufrodat yang diucapkan oleh guru. Jadi mufrodatnya, misal mufrodatnya di sini yang pertama, di sini yang pertama misalnya ada seseorang yang bermain sepak bola. Jadi guru itu hanya mengucapkan qurratul qadami. Siswa hanya menulis itu saja, seperti itu. Nah, kemudian, Maaf, halo. mungkin Ustaz. Ini agak dipersingkat ya, karena sekarang jam 8.50. Oh, nggih. Nggih, Ustaz. Ya. Nggih, mohon maaf Ustaz. Nah, jadi setelah kemudian siswa diberi tugas untuk menulis kosakata yang sebelumnya di tabel sesuai dengan jenis olahraga individu atau kelompok. Nah, tugas selanjutnya yaitu siswa mendengarkan dialog. Jadi materi ini sudah dalam pemaparan yang logis, yaitu mudah ke yang sulit. Nah, buku ini juga dipaparkan dengan pemaparan yang logis, yaitu menggunakan pemaparan yang deduktif, yaitu di sini kami contohkan dalam pembelajaran Maharoh Qiro'ah. Jadi teks di sini yaitu kalimat intinya berada di awal paragraf. Materi di buku ini juga terdapat tugas untuk siswa membuat teks deskriptif, teks prosedur, dan teks eksposisi. Nah, pada setiap bab di sini berbeda-beda tugasnya, tergantung dengan kompetensi inti atau KD atau KI KD yang akan dicapai dalam per bab. Yang kedua adalah penyajian materi yang urut. Nah, bahan ajar disajikan secara sistematis, tidak meloncat-loncat. Nah, keterkaitan antar materi atau topik dijelaskan dengan cermat.
Kemudian setiap topik disajikan secara sistematis. Nah, di buku ini yang kami analisis, yang kami teliti materinya sudah urut. Jadi sesuai urutannya tadi. Jadi itu maharah istimak terlebih dahulu, kemudian maharah qiraah, kemudian juga dilanjut dengan qawaid, kitabah dan kalam. Semuanya tertata seperti itu sampai bab 5. Nah, yang ketiga adalah adanya contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Nah, mungkin dalam hal ini akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Mbak Titi Mulyanti. Terima kasih Mbak Hima. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu masih mengenai tentang 6 poin dalam konsep ketercernaan isi buku bahan ajar, yaitu yang ketiga, ada contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman, di mana dalam menyajikan suatu topik atau memaparkan suatu pokok bahasan diperlukan contoh dan ilustrasi, yang mana contoh dan ilustrasi ini digunakan untuk membantu serta memudahkan siswa dalam memahami setiap materi yang disajikan. Nah, dalam buku ini kami menemukan bahwa sudah terdapat contoh dan ilustrasi yang disajikan di dalam buku ini. Ditandai dengan masing-masing keterampilan yang disajikan di dalamnya, diberikan berupa ilustrasi gambar yang relevan. Kemudian, poin selanjutnya, yaitu alat bantu yang memudahkan. Alat bantu di sini bisa berupa kesimpulan dari materi-materi, kemudian penomoran yang jelas pada setiap judul yang menjadi petunjuk dalam setiap langkah untuk melanjutkan dari bab 1 ke bab lainnya, serta tanda-tanda khusus, misalnya tanda tanya yang menandakan pertanyaan. Nah, menurut kami, buku bahasa Arab untuk kelas 12 SMA ini sudah memiliki alat bantu yang baik, yang mana di dalamnya sudah berisikan tentang rangkuman dalam setiap bab, kemudian penomoran judul, serta tanda-tanda khusus yang mempermudah siswa dalam mempelajari buku ajar ini. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu format yang tertib dan konsisten. Adapun format dan sistematika yang ada dalam buku ini berjalan secara konsisten dan tertib dalam setiap tema, yaitu diawali dengan keterampilan menyimak yang sesuai dengan tema atau judul, kemudian dilanjutkan dengan keterampilan membaca yang berisikan mufradat dan teks cerita yang telah disajikan. Setelah itu dilanjutkan dengan keterampilan menulis yang berisikan latihan-latihan untuk menulis, kemudian keterampilan berbicara, dan terakhir kaidah. Nah, format ini pun telah ditemui dalam setiap judul atau setiap bab dalam buku ini. Dan kemudian dari semester 1 sampai semester 2 pun sudah terdapat setiap keterampilan yang disajikan dalam setiap bab. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar. Nah, dalam poin ini kami tidak menemukan manfaat dan kegunaan bahan ajar pada masing-masing bab. Namun demikian, ya Ustadz. Begini, moderator, maaf. Nanti langsung aja dilanjutkan untuk kelompok 2 ya. Dilanjutkan kelompok 2. Nah, Bisa dengar suara saya? nah, Ustaz. Dilanjutkan kelompok 2. Saya akan komentar di akhir sesi aja. Nah, sementara ini saya mau sebentar sambil berjalan ke kampus. Di rumah, kampus. Diana, coba punya Anton di off dulu, Diana. Saya mau off sebentar untuk perjalanan ke kampus. Persiapan uji jam 9. Nanti akan kontak saya di kampus. Gitu ya. Nah, Ustaz. Ya, baik. Silakan dilanjutkan. Saya sudah off dulu. Hati-hati Ustaz.
Ya Mbak, dilanjut. Ya, lanjut yuk. Semangat yuk. Puasa. Mbak Titi dilanjut penjelasannya. Oh iya. Nah, tadi mengenai penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar. Nah, dalam poin ini kami tidak menemukan manfaat dan kegunaan bahan ajar pada masing-masing bab. Namun, barangkali penjelasan ini disatukan dengan kata pengantar yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tetapi seyogyana buku pelajaran yang baik itu menjelaskan tentang keterkaitan antara topik yang dibahas dalam bahan ajar dengan topik-topik mata pelajaran yang lainnya. Kemudian, penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa dalam hal ini, buku bahasa Arab untuk kelas 12 MA ini menggunakan bahasa Arab yang fusha, di mana sudah sesuai dengan teori penyusunan buku pelajaran bahasa Arab yang diutarakan oleh Dr. Abdul Hamid dan Dr. Nasir. Peneliti pun mendapati bahwa dalam buku ajar ini di dalamnya mencakup materi yang mendukung keempat kemahiran bahasa, yang mana buku bahasa Arab yang baik itu mencakup materi-materi yang mendukung keempat keterampilan bahasa ini. Kemudian selanjutnya perwajahan atau pengemasan buku ini. Nah, berhubungan dengan perwajahan dan pengemasan buku ini, yaitu berhubungan dengan penataan letak informasi dalam satu halaman cetak dan pengemasan dalam paket buku pelajaran. Dalam buku ini, siswa dan guru, dalam hal ini buku bahasa Arab siswa dan guru yang diterbitkan oleh Kemenak RI telah didesain sedemikian rupa sehingga perwajahan dari buku ini sudah nampak elok di mata dan dapat memotivasi pelajar untuk giat belajar karena tata letak yang apik. Selanjutnya, ilustrasi. Ilustrasi ini bisa berupa tabel, diagram, grafik, kartun, foto, sketsa, gambar, simbol, dan skema. Nah, dalam buku ini peneliti telah mengurainya pada pembahasan sebelumnya tadi, yaitu tentang keterjalanan materi, di mana di dalamnya sudah terdapat ilustrasi yang menjadi satu kesatuan, yang di dalamnya terdapat materi bahasa yang diuraikan pada setiap halaman buku ini. Nah, dalam ilustrasi buku ini pun di setiap halamannya telah memenuhi unsur tata letak dan layout dari sebuah buku yang layak untuk dijadikan pelajaran pada murid-murid. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa buku ini telah memenuhi kebutuhan akan ilustrasi pada buku pembelajaran. Kemudian terakhir itu kelengkapan komponen, yang mana komponen tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama komponen utama, kemudian komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil pembelajaran. Di mana dalam buku ini sudah terdapat komponen utama, yaitu berupa materi bahasa Arab yang tercakup dari setiap tema. Kemudian sudah terdapat juga komponen Halo, Mbak Titi. Maaf, Suaranya. iya. Sinyalnya hilang timbul di sini karena mati lampu ya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang terakhir, yaitu tentang kelengkapan komponen tadi, yaitu dilanjutkan dengan komponen pelengkap. Buku ini juga telah terdapat di dalamnya komponen pelengkap, yaitu rangkuman untuk setiap bab, penomoran judul, kemudian tanda-tanda khusus. Kemudian juga terdapat komponen evaluasi,
di akhir setiap semester. Jadi kesimpulannya buku ini sudah memenuhi syarat atau sudah layak dijadikan buku ajar untuk siswa kelas 12. Walaupun tadi terdapat beberapa kekurangan dalam relevansi dan manfaat tidak tertera di dalam buku ini. Sekian dari kami. Terima kasih. نعم شكرا. هذا الفقرة الأولى التي تتقدم عن مقالتهما مباشرة. ننتقل إلى الفرقة الثانية والوقت مشكورة. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 12 Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Langsung saja saya masuk ke pendahuluan ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum di Indonesia ini telah mengalami revisi beberapa kali ya, sampai ada ungkapan yang sering kali muncul tiap kali Menteri Pendidikan Indonesia itu berganti, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, mungkin Anton juga pernah mendengar ungkapan ini. Nah, hal ini ada, jadi ungkapan ini muncul tentu saja berdasarkan sebuah fakta, bahwasanya sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia ini sudah dimulai dari kurikulum pendidikan masa prakemerdekaan hingga masa sekarang. Ya. Diawali dengan kurikulum pendidikan yang ada pada masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1945 sampai 1965, kemudian kurikulum pendidikan pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998, dan kurikulum pendidikan yang digunakan pada masa Orde Reformasi, yaitu dari tahun 1999 sampai saat ini, sampai tahun ini ya. Nah, kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum terbaru yang masih digunakan sampai saat ini di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, meskipun pada awalnya penerapan kurikulum 2013 ini menuai pro kontra karena beberapa pihak merasa bahwasanya kurikulum 2013 ini dinilai belum sepenuhnya matang. Jadi belum bisa diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Namun, pemerintah tentu saja terus berupaya untuk menyempurnakan kurikulum 2013 ini. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyempurnakan kurikulum ini adalah dengan menyediakan materi atau bahan ajar yang relevan dengan kurikulum 2013 ya. Nah, salah satu komponen penting yang itu menentukan efektivitas dari kegiatan belajar adalah buku ajar atau buku teks pelajaran ya, sebagaimana yang tertuang di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Nah, bunyi dari Permendikbud ini adalah buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti, serta dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Nah, mengacu pada Permendikbud tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya buku ajar merupakan suatu pedoman bagi siswa ya, dalam kegiatan belajar, dan buku pelajaran ini berfungsi untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran di kelas. Nah, buku ajar juga tentu saja memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi perilaku siswa. Ya. Maka dari itu, buku ajar tentu saja harus sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pada masa itu. Nah, yang sangat disayangkan
Nah, masih banyak buku-buku ajar yang belum sesuai dengan Permendikbud di atas. Jadi buku ajar itu belum bisa memenuhi kebutuhan siswa dengan baik. Nah, seperti yang beredar pada tahun-tahun yang lalu ya, Indonesia itu sempat digemparkan dengan adanya buku-buku pelajaran yang memuat konten-konten berisi ada ajaran radikalisme, ada kekerasan, bahkan yang paling banyak ditemukan adalah unsur pornografi yang tentu saja ini tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan Indonesia dan sangat membahayakan bagi moral anak bangsa. Pada tahun 2013 terdapat kasus di Bogor ya, ada penemuan unsur pornografi yang ada dalam buku ajar untuk siswa SD dan MI kelas 6 ya. Nah, kemudian selanjutnya masih ada pada tahun 2016 guru di Kabupaten Ponorogo ini menemukan sebuah kalimat yang mengandung unsur radikalisme ya dalam buku penunjang untuk siswa kelas 1. Nah, siswa kelas 1 kan masih kecil ya, jadi mereka masih belum bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik seperti itu. Nah, di dalam buku tersebut ada unsur radikalisme, jadi mengenalkan paham sesat kepada siswa. Dan kasus yang terbaru itu terungkap pada tahun 2021 belum lama ini, di mana Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G itu menemukan adanya link atau situs pornografi pada buku pelajaran sosiologi SMA kelas 12 dan saat ini beredar di Jawa Barat. Jadi waktu itu bukunya masih beredar, masih dipergunakan, namun belum banyak yang menyadari. Kemudian ada perhimpunan tadi P2G itu menemukan ternyata ada situs pornografi yang tertulis di buku pelajaran itu. Nah, tentu saja hal ini sangat disayangkan oleh banyak pihak. Mengapa demikian? Karena buku itu sangat berbahaya bagi siswa. Walaupun buku yang sudah diterbitkan itu sebenarnya sudah melalui seleksi yang ketat, sudah melalui melalui pemeriksaan yang berkali-kali, namun masih ada yang kecolongan, masih ada buku-buku yang lolos terbit, sedangkan di dalamnya terdapat unsur-unsur yang tidak seharusnya ada dalam buku pelajaran seperti itu. Nah, di sini peneliti merasa bahwasanya kebutuhan untuk menganalisis buku ajar itu sangat diperlukan ya. Untuk apa? Ya untuk itu tadi, untuk mengetahui apakah di dalam buku ajar yang telah terbit dan telah disebarkan itu ada unsur-unsur yang tidak baik, apakah ada unsur-unsur yang tidak seharusnya terdapat di dalam buku ajar tersebut ya. Nah, dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 12. Itu ada identitas buku, ada tujuan penyusunan buku, dan ada format penyusunan buku. Ini hampir sama tentu ya dengan kelompok pertama karena ini memang yang standar digunakan ya untuk menggambarkan buku ajar. Nah, untuk identitas buku, ini covernya ya, mungkin bisa antum lihat. Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Buku ini merupakan terbitan dari Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2016. Buku ini disusun dalam rangka implementasi kurikulum 2013, kurikulum yang sampai saat ini masih digunakan, dan buku ini buku ini diterbitkan oleh tadi Kemenak tahun 2016, ditulis oleh Ahmad Hidayat SAG dengan editor Dr. Muhdib Abdul Wahab MA. Nah, ini untuk judul buku dan penulisnya. Kemudian untuk tujuan penyusunan buku itu telah tertulis dalam pendahuluan buku tersebut, dituliskan oleh penulisnya sendiri yaitu Ahmad Hidayat SAG. Beliau menuliskan bahwa tujuan dari penyusunan buku ini ialah untuk membantu siswa dalam mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi lisan maupun tulisan dan juga sebagai bahasa agama. Dengan demikian, tujuan pembelajaran diharapkan dapat tercapai secara optimal dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tujuan ini telah dituliskan oleh penulis buku tersebut. Untuk format penyusunannya,
buku ini terdiri dari 2 bagian ya. Bagian pertama itu terdiri dari cover, kemudian identitas buku, penulisan dan sebagainya, kemudian ada kata pengantar dan juga daftar isi ya. Untuk bagian kedua itu berisi materi-materi yang terdiri dari 5 bab dan di setiap babnya itu terdiri dari 5 subbab yaitu istima, hiwar, tarkib, qiraah, dan kitabah. Nah, kemudian di setiap babnya itu selalu diawali dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator serta tujuan pembelajaran. Nah, itu umum ya yang ada di buku pelajaran. Kemudian peneliti di sini ingin menganalisis buku ajar ini berdasarkan dari kompetensi inti kurikulum 2013. Nah, di sini bisa untuk baca kompetensi inti kurikulum kurikulum 2013 itu ada 4 poin ya. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam, ini masuk dalam ranah spiritual. Kemudian yang kedua ada menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam kurung gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, sampai akhir ya, ini masuk ke ranah sosial. Kemudian yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, sampai akhir, ini masuk ke ranah pengetahuan. Kemudian yang keempat ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Sampai akhir, itu masuk ke sikap keterampilan ya. Nah, di sini langsung saja saya jabarkan di tabel ya supaya singkat. Nah, hasil analisis buku ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 12 berdasarkan kompetensi inti kurikulum 2013. Jadi di sini di bab 1 mengambil tema Al-Hadarah Al-Islamiyah atau peradaban Islam. Nah, di sini kurikulum intinya tadi yang sudah saya sebutkan ada KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 ranah pengetahuan, dan KI 4 aspek keterampilan. Nah, di sini peneliti akan menjelaskan di setiap subbabnya apakah terdapat indikator yang sesuai dengan kompetensi inti dari kurikulum 2013 itu sendiri ya. Di sini akan dijelaskan tentang sikap spiritual. Nah, apakah KI 1 ini sudah ada di dalam materi di bab 1 ini? Nah, ternyata ada di subbab qiraah ya. Indikatornya apa? Di sini bacaan dalam subbab qiraah. Jadi ada makalah di dalam subbab qiraah ini yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi manusia serta perintah untuk membacanya. Nah, ini masuk ke dalam sikap spiritual ya, yang membahas tentang Al-Quran, kemudian bagaimana turunnya Al-Quran, kepada siapa Al-Quran diturunkan, dan dari peristiwa diturunkannya Al-Quran ini ilmu-ilmu pengetahuan muncul ya, seperti ilmu tafsir, ilmu bahasa, dan ilmu fikih. Nah, jadi ini sudah termasuk ke dalam KI 1 yaitu sikap spiritual. Nah, yang kedua ada KI 2 yaitu sikap sosial. Nah, ada tidak indikator yang menunjukkan adanya sikap sosial yang terdapat di dalam tema ini? Nah, ternyata ada di subbab hiwar ya. Di sini ada contoh percakapan antara guru dan murid yang mana percakapan tersebut membahas tentang penemuan-penemuan penting dari para ilmuwan muslim. Nah, hal ini menggambarkan atau merepresentasikan bagaimana cara berinteraksi yang baik antar sesama manusia. Jadi antara guru dan siswa tersebut ya. Kemudian KI 3 yaitu ranah pengetahuan. Nah, ini ditemukan di subbab tarkib yang mana tarkib tersebut berisi pesan tentang al-fi'l al-mudhari' al-marfu' al-mansub yang memberikan pengetahuan baru kepada siswa. Jadi yang awalnya siswa belum tahu apa itu fi'il mudhari' marfu' dan apa itu fi'il mudhari' mansub, nah mereka mempelajarinya di tarkib. Untuk yang keempat, aspek keterampilan itu ada di kitabah. Ya. Mengapa di kitabah? Karena dalam subbab kitabah terdapat latihan yang melatih siswa untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nah, ini bab 1 yaitu Al-Hadarah Al-Islamiyah. Kemudian di bab 2 ada tema besar Ar-Rihlat wa Thaqafah Al-Islamiyah. Ini berarti perjalanan dan budaya Islam ya. Untuk KI 1 dan KI 2 ternyata ini sudah tercakup di dalam satu subbab yaitu hiwar ya. Mengapa demikian? Karena
Di bab hiwar ini, subbab hiwar, ada percakapan yang menceritakan tentang dampak negatif dari budaya Barat. Ya. Mengapa di sini dapat sesuai dengan sikap spiritual? Karena di sini siswa diharapkan dapat lebih bijak dalam bertindak, kemudian memiliki karakter yang religius, serta tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Jadi ada yang diambil dari budaya Barat, yaitu hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang buruk itu harus ditinggalkan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk yang ranah pengetahuan, ada dalam subbab qiraah, di mana terdapat materi bacaan yang membahas tentang sejarah perjalanan para ulama muslim serta perkembangan budaya dari negara-negara muslim itu sendiri. Untuk yang terakhir, KI 4, aspek keterampilan, itu ada kitabah sama ya. Jadi siswa melatih kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi, sama dengan yang pertama. Lalu bab 3 ada Al-Imam Al-Bukhari. Untuk KI 1, sikap spiritual, ini sudah ada dalam subbab hiwar, yaitu telah dijelaskan bahwasanya, jadi hiwar ini berisi tentang percakapan antara dua orang yang sedang membahas tentang Ibnu Sina. Ya, seperti yang kita kenal, Ibnu Sina itu terkenal dengan julukan Bapak Kedokteran. Ya. Jadi hiwar ini menjelaskan tentang sejarah dari Ibnu Sina, bagaimana perjalanan beliau dari lahir sampai saat ketika beliau dijuluki Bapak Kedokteran. Nah, di sana ada salah satu percakapan yang menjelaskan bahwa Ibnu Sina ketika beliau itu sedang menghadapi sebuah permasalahan dalam belajar, maka beliau akan langsung bergegas menuju ke masjid. Nah, untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah supaya permasalahan beliau segera dipermudah oleh Allah. Nah, ini masuk ke dalam sikap spiritual ya. Yang kedua, sikap sosial itu ada dalam subbab qiraah. Mengapa? Karena materi qiraah yang berjudul Min Rijali al-Islam Umar bin Khattab ini menceritakan tentang jiwa sosial Umar bin Khattab yang sangat tinggi. Ya, jadi saat itu ada ketika Umar bin Khattab keluar dari rumah, beliau mendengar ada wanita yang sedang menangis. Ternyata ada seorang ibu dan dua anaknya yang sedang menunggu ada api unggun ya. Jadi api unggun di atasnya itu ada panci dan pancinya itu diisi tidak ada cuma diisi air. Nah, ketika itu Imam Bukhari terharu. Mengapa ibu menangis? Ternyata karena anak-anaknya lapar dan sengaja diperdengarkan suara air yang mendidih itu untuk menidurkan anak-anaknya. Kemudian Imam Bukhari pun datang untuk membantu memberikan makanan. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab itu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi beliau sangat gemar untuk membantu orang lain. Nah, ini masuk ke sikap sosial. Nah, yang ketiga ranah pengetahuan ada hiwar, sama tentang Ibnu Sina, tapi di sini dia lebih menjelaskan ke bagaimana perjalanan beliau. Kalau tadi kan di hiwar yang pertama, ini sama-sama hiwar ya, harusnya saya jadikan satu. Nah, yang keempat ada aspek keterampilan sama kitabah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Nah, yang keempat sebelum terakhir ada al-a'yad fil Islam, yaitu hari-hari besar dalam Islam. Untuk spiritual masuk di subbab qiraah, karena dalam materi yang berjudul A'yad fil Islam ini dijelaskan bagaimana keadaan umat muslim ketika hari raya, yang mana mereka memperbanyak takbir, tahmid, kemudian mengeluarkan zakat dan menunaikan salat Idul Fitri berjamaah. Yang kedua, sikap sosial ada dalam hiwar, jadi ada percakapan yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan umat muslim pada saat Idul Adha, ya, seperti menyembelih kurban, kemudian membagikan hasil kurbannya itu kepada orang-orang yang berhak menerima. Nah, itu mengajarkan sikap sosial. Yang ketiga, ranah pengetahuan ada dalam tarkib, yaitu menjelaskan tentang marfu'atul asma wa mansubatul asma. Nah, ini materi yang baru bagi siswa tentunya. Untuk yang terakhir, kitabah sama melatih siswa untuk bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Nah, ini yang terakhir, temanya Ibrahim wal Bahthu 'anil Khaliq. Ini perjalanan Ibrahim untuk mencari Tuhannya. Ya. Untuk KI 1 dan 2 ini sudah tercakup dalam subbab qiraah, karena materi bacaan dalam bab ini membahas tentang ayat Al-Quran, bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim terhadap keesaan Allah, pencipta dari alam semesta. Nah, kemudian diceritakan pula
Nabi Ibrahim yang selalu patuh akan ayahnya, walaupun ayahnya itu tidak mengimani Allah ya, tapi Nabi Ibrahim selalu mendampingi ayahnya. Seperti itu. Dan ketiga, ranah pengetahuan ada dalam tarkib, yaitu dalam pembahasan yang mudah dipahami tentang al-maf'ul al-mutlaq wal maf'ul li ajlihi. Kemudian keterampilan sama di kitabah, yaitu untuk melatih siswa bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada bab ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih ada analisis yang lain. Ya, kalau ini analisis berdasarkan kurikulum 13, yaitu kompetensi intinya, nanti akan saya tambahkan dengan analisis terhadap kebutuhan siswa. Jadi, apakah seluruh cakupan materi yang ada di sini telah memenuhi kebutuhan dari siswa, khususnya siswa kelas 12 MA, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, cukup sekian presentasi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صوتك غير واضح يا أستاذة. Halo, suatu tajribah. Wadih wala la? ini baru ahsanti. نعم هنا نزل المطار إذا صوتي غير واضح. حسنا، لأننا قد استمعنا جميعا البيانات من الفرقة الأولى والثانية، مباشرة ننتقل إلى الجلسة الثانية وهي التعليقات والمداخلات والاقتراحات والأسئلة والأجوبة. مباشرة ربما معكم السؤال، فلتتفضلوا أن تسألوا وأن ترفعوا أيديكم. ربما وافي. هل يمكن ما في Alhamdulillah. ما في هذا البرنامج التعليق أو الأسئلة والأجوبة يا أستاذة. برنامج أستاذ التعليق. جميعا، ربما أن تعلق لا بأس أن تسأل لا بأس، خير هكذا. طيب أنا عندي سؤال. السؤال الأول إلى أستاذة إلى الفرقة الأولى. Tadi saya mendengar ada beberapa, katanya tadi saya dengar penerapan prinsip bahan ajar ya, Mbak Hima ya? Ya, Mas. Bahan ajar prinsip ini, prinsipnya siapa? Kementerian Agama atau Kementerian Perkawinan? Yang benar, Asgar. Maksudnya ini Kementerian Agama ya? Iya, benar gitu. KMA 183. Oh, KMA 183. 2019 tentang kurikulum PAI dan pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Oke, tadi saya juga mendengar bahwa kesimpulannya bahan ajar ini dia bagus karena sudah memenuhi prinsip-prinsip KMA 183 tadi itu kan ya. Yang sebenarnya saya mau tanya dulu, apakah istima, qiraah, kitabah, dan hiwar itu ada pada setiap tema atau tema satu qiraah saja, tema kedua qawaid saja, tema ketiga kitabah? Apakah gitu atau memang setiap bab itu, setiap tema itu mencakup 4 mahara itu, Ustazah? Jadi setiap tema mencakup 4 maharoh dan Oke, siap. Jawab apa nih? Udah, enggak apa jawab. Terus pertanyaan ini kan baru mukadimah, pertanyaan intinya seperti ini. Anda tadi masih belum terlalu paham dengan detail indikator dikatakan bahwa bahan ajar ini udah mencakup yang namanya relevansi atau sistematiknya udah bagus, itu indikatornya kita lihat dari mana kira-kira? Apakah dari sub materinya atau sub apanya kita lihat sehingga kita bisa asumsikan bahwa buku ini udah sistematis, tema-temanya
udah relevansi dari hal yang sulit ke yang mudah. Itu saya bantu ngeh. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua untuk Ustazah Bella Hidayatullah pula. Ustazah Bella Allah Ta'ala. Tadi kan Bella menyampaikan bahwa ada pada tahun-tahun sebelumnya bahan ajar itu atau buku ajar ada yang mungkin mengandung pornografi atau radikalisme atau liberalisme. Sehingga beliau melihat apakah buku bahan ajar ini mengandung itu atau tidak, gitu ya Mbak Bella ya? Iya benar. Oke, Ane masih penasaran. Kira-kira bahan, bisa antum berikan contoh lah, misal bahan ajar yang dulu mengandung radikalisme atau pornografi itu kira ada nggak? Maksudnya seperti apa sih bentuknya? Penasaran, pengen tahu aja gitu. Sehingga antum bisa menjadikan alasan terkuat mengambil penelitian ini. Mungkin di tema ini ada loh Bar tentang seksual atau pornografi. Ah gini-gini. Mungkin contohnya gitu biar saya nggak penasaran. Gitu aja contohnya Mbak Bella. Makasih. Oke Pak Moderator. Fahimti? Kata beti? Nah, fahimtu juga. Alhamdulillah. Barakallah. Zawajakallah. Zawajakillah insyaallah. Nah, syukran ala al-as'ila allati qaddamaha akhuna Asbarin. Rubbama al-akharun indakum as-su'al falyatafaddalu. Sana. Siapa itu tadi? Ada bocil. Maaf ya al-akhar. Mubasyarah yumkin an tujib. Isa satu tuh. Ya. Nah, afwan mubasyaratan fayumkin أن تجيب من الفرقة الأولى أولا فلتتفضل. Sahabat. Ya, baik. Terima kasih Mbak Diana atas waktunya. Yang pertama tadi apa? Soal Moderator ulang soalnya. Soal awal, indikator apa? Kita bisa lihat itu dari indikator apa bahwa buku ajar yang Mbak Hima dan Mbak Titi itu teliti sudah mencapai relevansi atau sudah sistematis. Apa sih indikatornya? Apa sih ukurannya gitu loh, Mbak? Oh ya. Di sini kan kami melihat indikator yang ada pada buku panduan atau buku pedoman KMA 183 kan di halaman 386. Dari situ indikator kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada pada kelas 12. Kok 38? Pada halaman 405 tadi kalau nggak salah. Nah, kalau kami di sini menganalisisnya itu dari faktor isi materi. Jadi di sini misal salah satu contohnya di sini pada setiap bab itu siswa ada disuruh gitu kayak membuat teks deskriptif atau teks prosedur maupun teks apa tadi? Ada 3 macam teks di situ. Nah, tapi dalam setiap bab itu tugasnya berbeda teksnya. Jadi tergantung indikator yang akan dicapai. Misal dalam bab yang pertama di sini siswa disuruh menuliskan teks deskriptif. Ini tes deskriptif yaitu teks yang di sini sudah dikasih gambaran ya bahwa tes deskriptif di sini adalah teks yang memberi informasi tentang sesuatu atau seseorang untuk menggambarkan secara rinci objek, tempat atau peristiwa. Nah, di sini juga sudah dijelaskan dalam buku ini fungsi sosial tes deskriptif pada bab 1 yaitu memberikan informasi yang umum dan rinci mengenai objek. Strukturnya menggunakan deskripsi umum dan deskripsi khusus.
Nah, adapun jenis teks ini adalah deskriptif objektif. Nah, di sini juga sudah ditulis ya, bahwa tes deskriptif itu apa, fungsinya apa untuk bab 1 ini. Nah, yang kami lihat di sini adalah sesuai dengan indikator yang ada pada KMA 183 bahwa di sini siswa itu tidak hanya sekedar belajar di dalam kelas saja. Jadi siswa itu juga mengolah, menalar, mengkaji, dan mencipta dalam ranah konkret terkait perkembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Jadi di sini itu siswa itu disuruh membuat tes deskriptif tentang ariadoh yang ada dalam kehidupan nyata mereka. Seperti itu contohnya. Ya mungkin dapat itu saja yang bisa saya jawab. Mbak Titi mungkin bisa menambahkan. Nah, apa ada tambahan dari presentator Mbak Titi? Ya, bagaimana akhun Asbarin? Hal qana'ta bihadzal jawab? Ini bukan masalah kona-kona atau bukan? Apa nih? Ya paham Anda maksudnya, atau masih kurang puas gitu. Ya perlu dipuasin gimana dong? Enggak. Maksudnya ada kator bla bla bla. Ya karena insyaallah bisa dipahami. Nih Ya, entar tadi apa namanya? Kan tadi saya dengar tujuan ini kan menganalisis isi materi bahan ajar ya, Mbak Hima? Tapi di sini kami tidak terlalu merinci atas analisis isinya, Mas Asbarin. Jadi ada teknik tersendiri untuk menganalisis isinya. Jadi kami hanya berpatok pada prinsipnya M. Abdul Hamid. Jadi di sini kayak hanya apa ya, tidak terlalu mendalam ke isi begitu. Itu ada teorinya tersendiri untuk membahas rinci per bab. Nah, ini berarti pakai prinsipnya Abdul Hamid. Yang ada dalam jurnalnya Ijaz Arabi. Punyanya Ustadz Nur Hadi, insya Allah. Berarti KMA tadi ini apa namanya? Apakah Abdul Hamid sama KMA juga? Iya, direlevansikan gitu, relevansi antara kaidahnya beliau juga dilihat dengan dari KMA. KMA 183 nomor tahun 2019. Yes, ahsant. Khair insyaallah. Bismillah. Baik, syukuran moderator. Nah, syukur afwan. Silakan ya, Min Asbarin tentang al-maharah al-ba'ah sudah dijawab ya? Apakah di setiap babnya itu ada 4 maharat sekaligus atau Sampun. Oh lah, ya ampun. Ya selanjutnya ke Al-Firqah Tsaniyah, ke Babela. Pertanyaannya, Kasbar minta contoh tentang buku ajar yang dulu yang mencakup pornografi, radikalisme, dan lain sebagainya. Tafadhali. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nanti saya akan menjawab pertanyaan dari Asbarin ya, yang menanyakan apakah benar buku-buku yang mengandung pornografi dan lain sebagainya itu pernah beredar di Indonesia. Nah, ini saya ambil dari artikel di merdeka.com ya. Ini diunggah pada tahun 2013. Jadi judulnya selalu saja muncul kasus konten porno di buku SD. Salah siapa? Nah, ini kasusnya ada di tahun 2013 di mana ada konten cerita dewasa yang masuk ke dalam buku SD tersebut ya. Jadi ini buku SD yang judulnya Aku Senang Belajar Bahasa Indonesia bagi siswa SD dan MI untuk kelas 6. Nah, kasus ini pun terungkapnya bukan dari pihak-pihak Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya, tapi terungkapnya ketika ada salah satu siswa ya di SDN 4 Bogor itu bertanya kepada ibunya. Jadi ketika dia
membaca buku pelajarannya, dia mempertanyakan kepada ibunya, "Ibu, makna dari cerita ini tuh apa?" Nah, ternyata cerita yang ada di dalam buku pelajarannya itu adalah cerita untuk 17 tahun ke atas. Jadi isinya tentang isinya tentang perasaan ibu yang harus bertanggung jawab akan anak yang pernah dilahirkannya, sekalipun anak itu adalah hasil perkosaan atas dirinya. Sebagai ibu, apa yang akan dia lakukan untuk menghidupi dirinya dan juga anaknya meskipun harus melahirkan diri. Nah, itu kan saya sangat nggak sesuai ya untuk siswa kelas 6, tapi cerita itu masuk di dalamnya. Jadi walaupun kalimatnya tidak terlalu vulgar, tapi inti dari ceritanya seperti itu. Nah, anaknya kan nggak paham. Akhirnya dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, maksud dari cerita ini tuh apa?" Ya, karena ibunya kaget, akhirnya ibu itu melaporkan ke pihak sekolah dan pihak sekolah menindaklanjuti ke Kementerian Pendidikan, dan akhirnya diusut, ternyata benar. Jadi cerpen itu adalah salah satu cerpen yang diambil dari novel dewasa, ya. Ada novel dewasa, ternyata dikutiplah ceritanya masuk ke dalam buku ajar itu. Nah, tentu saja ini kan sangat disayangkan ya, karena penulisnya pun, jadi setelah ditelaah, di cross check, nah penulisnya itu mengakui bahwasanya itu adalah tulisan, gimana ya, jadi itu memang dia mengutip dari novel dewasa. Sebenarnya dia berdalih bahwasanya cerita ini sebenarnya tidak masuk ke buku ajar siswa, tapi sebenarnya masuk ke buku ajar guru. Tapi entah kenapa bisa kecolongan, akhirnya ceritanya masuk ke buku ajar siswa dan dibaca oleh siswa. Nah, itu salah satu contohnya. Sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan satu contoh ini saja yang membuktikan ternyata ada loh buku ajar di Indonesia yang seperti itu. Bisa dipahami? نعم كذلك أخي. Insyaallah understood. الحمد لله. شكرا على جواب أختنا دلال. نعم، لأن قد انتهت المناقشة في هذا الصباح المبارك. مباشرة نختتم لقاءنا أو درسنا بقراءة حمد لله جماعة، لكن ربما بعد هذا نتصل أولا إلى الأستاذ، يمكن الأستاذ سيعطي لنا الاقتراحات. نختم بقراءة الحمد لله جماعة. الحمد لله رب العالمين. Mana? Atau udah ya? Beliau Udah mau wes, masuk udah jam game berapa tapi ini? nggak bisa. Oh, dan Mau Haikal ngetarnya apa kan sampaikan. depan? Kan depan libur kan? Wow, alhamdulillah luar biasa, Allah. Kalau apa kan kemarin? Lewat modern belum tahu saya belum chat nanti satu hari ini insyaallah guys. Semoga libur juga. Chat Asbarin. Ence siap atuh Kang pula teh. Oke deh, ada apa ya? Langsung keluar ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Diana. Sami.